Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao tercengang. Kecantikan elegan dan cantik yang dimiliki oleh generasi muda dari pegunungan ilahi kuno sebagai dewi mereka benar-benar berinisiatif untuk menyentuh telinganya dengan sembrono. Rambut ungu indah Yun 11 jatuh ke bawah. Bulu matanya yang panjang bergetar ringan, dan matanya yang besar bergerak. Wajahnya yang putih berkilau dan menawan memerah, karena tindakan ini benar-benar agak terlalu berani. Shi Hao dengan cepat merespons, dan secara alami, dia mengulurkan tangan untuk meraih pinggang kecil Yun 11, menariknya lebih dekat. Dia bisa mencium aroma yang sangat menyentuh hati. Gerakannya halus dan mudah seperti individu yang berpengalaman. Dia membawa kecantikan yang tak tertandingi ini di tangannya, dan kemudian dia mengangkat dagunya untuk menatap matanya dengan ekspresi yang sangat terkonsentrasi. Wajah Yun 11 langsung menjadi merah. Kecantikannya yang tak tertandingi membawa penghinaan dan kemarahan. Dia merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia melihatnya, orang ini tampak seperti seseorang yang akan mengambil kebebasan bersamanya. Namun, dia merasa bahwa ini juga salahnya, karena gerakannya tampaknya memancarkan sinyal yang agak ambigu, seolah-olah dia mencoba untuk memujuknya. Hanya saja, orang ini terlalu cepat, bertindak tanpa penundaan dan sangat alami. Persis seperti itu, pinggangnya yang lembut dan indah dililitkan. Lengannya hangat dan kuat. Shi Hao menopang dagunya yang indah, dan kemudian sambil bertindak seperti seorang pemikir yang mendalam, dia berkata, "Saya harus berterima kasih kepada surga atas pertemuan kita. Ini adalah afinitas takdir yang ditentukan oleh surga." Yun 11 langsung merasa pusing. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia merasa kesalahpahamannya sudah terlalu jauh. Ini bukan orang itu, dan dia membayangkan hal-hal yang paling liar. Orang ini terlalu sombong, dan senyumnya agak rendah. Dia jelas bermain-main dengannya. Gerakannya sangat terlatih, jelas bahwa ini bukan orang baik. Itu membuatnya malu, marah, dan sangat menyesal. "Pak!" Yun 11 dengan cepat menampar tangan Shi Hao yang menopang dagunya. Dia tidak ingin diganggu seperti ini. Jenis posisi ini terlalu intim. Meskipun orang ini menyelamatkan hidupnya, dia masih tidak bisa bertindak secara acak. Jangan terlalu ragu. Pertemuan kami di dataran darah jelas merupakan pengaturan surga. Shi Hao memegangi tubuhnya yang panjang dan ramping, merasakan kelembutan, serta aroma lembut yang hanya dimiliki gadis-gadis muda. Dia memiliki penampilan yang sama sekali tidak gentar. "Aku pikir kamu orang lain." Yun 11 merasa terhina dan marah. Dia berjuang keras, menampar tangan itu untuk membuatnya melepaskan. Dia sangat cantik. Rambut ungunya tersebar ke bawah, berkilau seperti kain sutra. Matanya yang besar seperti air musim gugur yang jernih. Pada saat ini, dia mengerutkan hidungnya. Jenis penampilan kesal ini memiliki pesona tersendiri yang akan membuat orang lain tercengang. Shi Hao tidak melepaskannya, terus memegang pinggang kecilnya. Tangannya yang lain meraih rambutnya yang indah, dan kemudian dengan lembut menyentuh telinganya yang indah. Yun 11 sangat khawatir. Gerakan kawan ini terlalu cepat dan tidak terkendali. Dia sebenarnya sangat berani. Dia dengan cepat menyingkir. Meskipun dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, mencurigai bahwa orang dari alam bawah tidak mati, yang mengarah pada jenis tes impulsif ini, hasilnya benar-benar terlalu mengerikan. "Kamu," Yun 11 mundur ke belakang, tetapi tubuhnya bergetar, hampir seperti kejang. Itu karena bajingan ini secara tak terduga mencubit telinganya yang lembut, dan ibu jari serta jari telunjuknya bergerak dengan lembut. Mereka kemudian menarik telinganya, membuatnya terkejut,
wajahnya merah karena malu. Tubuhnya semakin tersentak seperti tersengat listrik. Hong! Yun 11 benar-benar tidak tahan lagi. Meskipun ini adalah dermawan penyelamat hidupnya, dia tidak diizinkan untuk bertindak begitu acak. Seluruh tubuhnya meletus dengan simbol untuk meledakkan Shi Hao kembali. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Teknik berharga yang kuat dan simbol gemerlap sama sekali tidak berguna melawan tubuh Shi Hao. Mereka semua menghilang menjadi tidak ada. Yun 11 terkejut, dan kemudian dia menyadari apa yang telah terjadi. Kekebalan kekuatan sihir sialan ini. Pada saat kritis ini, kemampuan aneh yang diperoleh pihak lain secara otomatis diaktifkan, bertahan melawan simbol dan menghancurkan simbol dan kekuatan magisnya. Ketika diaktifkan sekarang, itu benar-benar meninggalkannya di antara tawa dan air mata. Dia merasa ini agak tidak masuk akal, tetapi pada saat yang sama dia sangat malu. Berangkat! Wajahnya sangat merah saat dia berteriak dengan suara rendah. Shi Hao bingung. Sambil menggendong pinggangnya yang ramping, dia bertanya, "Kenapa?" Yun 11 menjadi gila. Dia masih bertanya kenapa. Ini pasti dilakukan dengan sengaja. Namun, setelah memikirkan tentang kecerobohannya dan provokasi yang hampir disengaja, dia kemudian merasa sedikit salah. Kamu salah paham. Tubuhnya sangat baik. Pada saat ini, itu meletus dengan cahaya warna-warni. Tubuhnya putih bersih dan berkilau, suci dan dunia lain. Ada pesona yang tidak dapat diganggu-gugat padanya, seolah-olah dia adalah seorang dewi yang jatuh ke dunia manusia. Senyum Shi Hao sangat cemerlang. Seolah-olah dia memperoleh semacam inspirasi, dia menarik telinganya yang berkilauan, dan kemudian pada akhirnya, dia melepaskannya dan berkata, "Baiklah, kesalahpahaman yang indah. Saya harap lain kali, itu bahkan lebih mempesona." Apa waktu berikutnya? Yun 11 memiliki keinginan untuk menggertakkan giginya, untuk menggigitnya. Aku pikir kamu adalah orang lain. Anda sangat mirip dengan teman lama saya. Yun 11 menjelaskan. Dia menenangkan dirinya dan memperbaiki rambutnya yang indah. Dia kemudian mundur lebih dari 10 langkah, benar-benar takut bahwa dia akan memeluknya lagi. Di mana dia? Apakah dia sainganku dalam cinta? Katakan padanya untuk membawanya. Aku pasti akan mengalahkannya dengan satu tamparan. Shi Hao bertindak sombong. Yun 11 terdiam. Kesan dia tentang pemuda ini ketika mereka pertama kali bertemu sangat bagus, tetapi setelah bergaul dengannya lebih dan lebih, dia menemukan bahwa orang ini benar-benar terlalu berlebihan. Dia sudah mati di alam bawah. Itu benar-benar hal yang agak menyedihkan. Namun, tidakkah kamu merasa bahwa pertemuan dan perjalanan kita bersama telah membuat segalanya menjadi lebih menarik? Shi Hao tertawa dan berkata. Yun 11 berbalik. Jika ini bukan dermawan penyelamat hidupnya, dia pasti akan menunjukkan ekspresinya padanya. Saya merasa bahwa kita, tepat ketika Shi Hao akan mengatakan sesuatu, dia langsung dipotong oleh Yun 11. Giginya yang putih seperti mutiara bergemeretak saat dia berkata dengan sangat marah, "Kita harus pergi." Itu benar-benar membuat seseorang merasa sedih. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Dia meraih sayap Golden Crow dan kemudian mulai memakannya. Seluruh mulutnya mengalir dengan cahaya warna-warni ilahi. Aroma yang kaya tercium di udara. Dia juga mengisyaratkan agar Yun 11 terus maju dan tidak terlalu sopan. Kamu sangat kuat. Kenapa kamu hanya seorang Fudie? Yun 11 benar-benar tidak bisa menahan diri dan berbicara seperti ini. Namun, ketika dia melihat sayap gagak emas yang bersinar di tangannya, dia juga merasakan nafsu makan. Ini adalah sayap dewa, namun dipanggang dengan sangat mewah seperti daging. Itu benar-benar membuat rambut seseorang berdiri karena marah.
Pada akhirnya, dia tidak menahan diri dan menggigit kecil. Daging gagak emas yang segar dan lembut meleleh di mulutnya, aromanya sangat menggugah selera. Itu juga meletus dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Itu karena ada terlalu banyak esensi bawaan yang terkandung dalam daging ini. Itu adalah obat daging yang hebat. Hei, kamu sudah menonton cukup lama. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Shi Hao mengunyah sayap Golden Crow sambil menatap ahli muda War Race. Aku, anak muda War Race membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu apa yang pantas untuk dikatakan. Dia mengutuk diam-diam. Orang ini gagal dalam mencoba mempermainkan keindahan ras surgawi dan sekarang mengambilnya darinya. Itu terlalu memalukan. Shi Hao membuka sebotol anggur dan mengisyaratkan Yun 11, mengundangnya untuk minum. Aku tidak akan minum. Yun 11 menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar membuat seseorang syarat dengan kesedihan, kata Shi Hao. Dia meneguk alkohol, dan kemudian dia makan seteguk besar daging gagak emas. Segera setelah itu, tubuhnya meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah perwujudan dari esensi bawaan yang terlalu kaya. Dia duduk dan mulai memperbaiki makanan, mengobati beberapa luka yang tersisa dari sebelumnya untuk dengan cepat memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya. Penampilannya sangat megah. Setiap inci dagingnya melepaskan cahaya warna-warni ilahi yang cemerlang seperti emas abadi. Dagingnya sempurna dan kuat hingga ekstrim. Ayo pergi. Ketika dia berdiri lagi, Shi Hao memulihkan penampilannya yang tenang. Dia memandang Yun 11 dan kemudian memanggilnya agar mereka terus bergerak. Maafkan saya. Sebelumnya, aku salah mengira kamu adalah orang lain, Yun 11 menjelaskan. Tidakkah kamu merasa bahwa pertemuan ini sangat luar biasa? Kita bisa bertemu satu sama lain, tetapi tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Shi Hao berkata dengan serius. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Yun 11 kesal. Baiklah, ayo kita pergi. Setelah berbicara sampai titik ini, Shi Hao berbalik dengan tidak tergesa-gesa. Dia kemudian menunjuk keluar, membunuh ahli muda War Race sebelum berjalan ke kedalaman medan perang. Pada saat ini, dia memulihkan ketegasannya, tidak lagi bertindak sembrono. Ada sifat menindas dan heroik pada penampilannya. Yun 11 menatap kosong sejenak. Dia selalu merasa bahwa orang ini agak aneh. Dia sepertinya mendengar desahan yang berisi sedikit penyesalan. Shi Hao berjalan maju dengan langkah besar. Dia memikirkan banyak hal, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak mengungkapkan identitasnya. Dia hanya menghela nafas dalam hati. Itu karena dia tahu bahwa identitas Yun 11 sekarang sangat hebat. Setelah bergabung dengan Batu Mandat Surga, di masa depan, dia akan berevolusi ke puncak, benar-benar menampilkan efek pria ke surga. Begitu dia kembali ke Celestial Race, pasti akan ada dewa surgawi di sana untuk menginstruksikannya, sejauh mana Celestial tua yang telah berkontribusi pada kejayaan era kuno klan mereka secara pribadi akan memberikan berbagai metode rahasia kepadanya. Tipe wanita ini adalah seseorang yang disayangi oleh seluruh ras surgawi, tidak berharap sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya. Mereka pasti akan melindunginya dengan ketat. Jika Shi Hao berbicara tentang identitasnya dan Yun 11 mengetahuinya, maka dia pasti tidak bisa menyembunyikannya. Tidak akan ada banyak rahasia yang tersisa, karena Celestial tua itu sangat kuat, mampu menemukan segalanya dalam sekejap. Sejauh mana hanya dengan bergaul dengan dewa surgawi, mereka bisa mengetahuinya. Indra ilahi individu-individu itu terlalu kuat. Karena mereka akan mengajarinya kultivasi dan membantunya memperbaiki keilahiannya, bagaimana mungkin ada sesuatu yang tetap menjadi rahasia? Shi Hao mengalami terlalu banyak. Meskipun dia tidak memiliki niat buruk,
dia tahu bahwa sifat manusia itu kompleks. Meskipun dia menyelamatkan Yun 11, jika orang lain mengetahui identitas aslinya, kecelakaan akan tetap terjadi. Dia memiliki teknik berharga yang tak tertandingi pada dirinya yang akan membuat mata klan manapun menjadi merah karena keserakahan. Demi meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri, serta untuk mencegah Yun 11 jatuh ke dalam dilema, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Dia harus menunggu sampai suatu hari nanti. Pada akhirnya, itu masih karena kekuatanku tidak cukup besar. Jika saya bisa menjadi dewa surgawi, saya juga tidak akan takut akan banyak hal. Saya akan bisa bergerak tanpa hambatan di dunia. Apakah ada kebutuhan untuk memikirkan semua hal ini? Ketika Yun 11 mendengar desahan cahaya aneh ini, dia merasa sedikit bingung. Kenapa dia tiba-tiba mulai berbicara sendiri? Yun 11, kondisi seperti apa yang dimiliki Rasurgawi untuk menikah? Shi Hao menyingkirkan penampilan muramnya dan mulai tertawa lagi. Yun 11 tercengang. Apa sebenarnya yang dipikirkan orang ini? Perubahannya terlalu mendadak sampai-sampai dia sedikit tersesat. Apa yang kamu coba katakan? Dia bertanya sambil mundur beberapa langkah. Jika saya pergi ke Rasurgawi Anda dan meminta pernikahan, apakah menurut Anda saya harus tinggal bersama keluarga istri? Aku benar-benar tidak menginginkan itu. Shi Hao berkata sambil tertawa. Apa yang kamu semburkan secara acak? Wajah Yun 11 memerah. Dia menatapnya dengan penuh kebencian. Orang ini benar-benar membuat orang lain merasa tanpa pilihan, menembak mulutnya seperti ini. Yun 11, mari kita keliling dunia bersama. Betapa membosankannya kembali ke klan. Bercocok tanam di satu tempat pahit terlalu kering dan kusam. Pakar sejati perlu menjelajahi dunia dan menghasilkan pencapaian melalui pertempuran, desak Shi Hao. Yun 11 langsung menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa orang ini terlalu konyol. Apakah dia bermain dengannya lagi? Ahli nomor 1 sejak awal waktu ada di depanmu, tapi kamu tidak meminta bimbingannya. Anda akan menyesalinya, Anda tahu. Yun 11 langsung tertawa setelah mendengar ini. Apakah kamu bersedia bergabung dengan Celestial Race-ku? Dengan bakat Anda dapat belajar di bawah Dewa Surgawi. Prestasi masa depan Anda tidak akan terbatas. Apa yang begitu hebat tentang Dewa Surgawi? Shi Hao melontarkan pandangan jijik. Saya khawatir jika saya pergi, seluruh ras surgawi akan terkejut dan membuat segalanya menjadi sulit bagi saya. Kamu benar-benar narsis. Yun 11 tidak tahan lagi. Dia memutar matanya. Yang disebut 10 ras besar dari alam yang lebih tinggi hanyalah masa-masa indah di masa lalu. Pria di depan Anda pasti akan bangkit, menjadi klan kaisar sendiri, menjadi kaisar surgawi dengan mengandalkan dirinya sendiri. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Shi Hao menggoda. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.